Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita masih kurniakan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menjalankan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyudut pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang wakaf. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan sangat dianjurkan bagi kita begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah. Ada bentuknya sedekah, ada bentuknya infak, ada wakaf, zakat dan korban. Jadi silsilahnya ini begitulah perintah Allah kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah, yaitu menyisihkan sebagian harta kita, tenaga kita, pikiran kita dan perkataan-perkataan kita yang baik untuk mendekatkan kepada yang membutuhkannya. Kaum muslimin sedang jemaah berahmati Allah. Jadi wakaf ini adalah menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, yaitu seperti kita menyumbang kepada masjid, kepada yaitu menginfakkan jalan, tanah, kuburan dan segala macamnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, dan juga bersedekah pada anak yatim, fakir, miskin dan segala halnya. Pernah dalam satu riwayat orang menyedekahkan hartanya itu, walaupun itu orang yang sebagiannya itu mampu atau tidak mampu, tapi apabila bersedekah dengan baik, maka Allah pasti membalasnya dengan baik pula. Dalam satu riwayat di zaman yaitu Ibrahim bin Adham, ada seorang laki-laki yaitu setelah menyelesaikan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, setelah selesai haji, maka dia bermimpilah dalam tidurnya, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada laki-laki itu, wahai sebulan dan sebulan, pergilah engkau ke negeri Sindan. Maka ada seseorang laki-laki yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki jadi ragu. Maka dia berpikir apakah itu dari Rasulullah atau dari setan. Maka kedua kalinya lagi setelah selesai ingin pulang, maka dia tidur kembali. Maka mimpinya sama, sepertinya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah laki-laki itu ke negeri Sindan. Maka bertanya laki-laki itu, maka kata laki-laki itu, wahai para kaum kafir. Maka di situ semuanya orang kafir, yaitu negeri Sindan itu banyak orang-orang Yahudi. Maka bertanyalah laki-laki tadi, wahai kaum Yahudi, tahukah kalian yang bernama Barham di kampung ini? Maka orang-orang banyak menunjuk dia adalah raja di tempat ini. Maka laki-laki itu mendatangi raja itu, yaitu kafir Yahudi tadi. Jadi setelah sampai, maka berkatalah laki-laki itu kepada Barham tadi, wahai Barham, di dalam mimpi saya Allah SWT yaitu memberi keterangan melalui Nabi Muhammad SAW, engkau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah engkau berbuat baik selama hidup kamu? Maka kata laki-laki tadi, yaitu raja tadi, apa kata Barham? Saya yaitu mempunyai 12 orang anak, yaitu 13 orang anak,
yaitu 7 perempuan dan 6 laki-laki. Yang akan kita bahas tadi, kebaikan yang telah saya perbuat, maka yaitu 6 anak perempuan saya dan 6 anak laki-laki saya nikahkan, yaitu secara kakak beradik. Apa kata laki-laki itu adalah hukumnya haram? Adakah perbaikan perbuatan baik yang lain kita berbuat? Maka kata Barham tadi, yaitu pernikahan anak saya tadi, maka katanya saya korbankan yaitu 100 ekor babi untuk dan 100 ekor anjing untuk pesta pernikahan anak saya. Maka kata laki-laki itu juga haram. Maka daripada itu apalagi perbuatan baik yang kalian berbuat? Maka kata Barham tadi, yaitu ada anak saya yang paling bungsu, yang paling cantik sekali. Maka tidak bisa saya mencarikan dua-duanya laki-laki yang setara dengannya di kampung ini, maka saya nikahi anak saya itu. Itu juga haram, kata laki-laki jadi tidak boleh menikahi anak kamu. Jadi apa perbuatan baik kamu yang telah kamu perbuat lagi, kata laki-laki tadi. Maka di malam pertama saya meniduri anak saya yang perempuan yang telah saya nikahi. Maka di tengah malam maka terdengarlah suara sandal dan nampak api berkedip-kedip di pinggir kamar saya. Maka setelah itu kata laki-laki tadi, maka saya ikutilah lampu itu, saya turun ke tanah. Maka di samping rumah saya ada yaitu gubuk yang paling jelek sekali, yaitu seorang janda, yaitu mempunyai 6 orang anak. Maka terdengar oleh saya, wahai ibu, kami mau makan, kami mau minum. Apa kata seorang ibu tadi? Wahai anakku, aku tidak sanggup yaitu mengadu kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Kita mengadu saja kepada Allah. Biarlah mati tidak makan daripada kita mengadu kepada orang Yahudi. Maka terdengar oleh Barham tadi, maka dia pulanglah ke rumahnya, membawakan dia itu kurma dan makan-makan 1 baki, kalau bahasa 1 capang gitu. Maka itu diantarkan oleh laki-laki dari kepada rumah seorang janda dari makanan mereka itu. Itulah kebaikan yang berbuat seumur hidupku, kata Barham. Maka mungkin dengan itulah yang kami mendapat rahmat dari Allah SWT. Maka dengan seketika itu Barham itu berteriak sekuat-kuatnya sehingga nyawanya melayang di saat itu. Maka dicap dia masuk surga Allah SWT. Jadi mari kita pikirkan, begitu banyak berbuat maksiatnya, anaknya dinikahkan sama anaknya, dan anaknya dia sendiri menikahkannya, dipestakan lagi babi dan anjing, tapi dengan kebaikan sedekahnya bisa menutupnya untuk masuk surga Allah SWT. Mungkin demikian dulu pengajian kita pada malam hari ini. Mungkin kita sebagian harta kita walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.